Halo, saya Katenisa Ramanalu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini bertugas di bagian Hukum dan Orta Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan modul etika publik dalam bentuk mind map beserta penerapannya pada unit kerja masing-masing. Berbicara mengenai etika publik, maka ada 6 sub-bahasan yang menjadi hal penting dalam etika publik. Yang pertama, konsep dan prinsip. Yang kedua, fungsi dan dimensi. Yang ketiga, nilai-nilai dasar etika publik. Yang keempat, kode etik ASN. Yang kelima, tuntutan etika publik dan kompetensi. Lalu yang terakhir, perilaku pejabat publik. Lalu apakah itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik dibagi menjadi 2 teori, yaitu teori etika absolut dan teori etika relatif. Terdapat 3 aliran pemikiran etika. Yang pertama wahyu, yaitu ketentuan baik dan buruk yang datang dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua intuitif, yaitu manusia secara naluriah mampu membedakan hal yang buruk dan yang baik. Yang ketiga, aliran pemikiran etika empiris, yaitu etika diambil dari pengamalan dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip etika? Ada 6 prinsip dalam etika, yaitu kebaikan, keindahan, persamaan, keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Lalu, mengapakah etika publik itu penting? Apakah fungsinya? Karena etika publik merupakan refleksi baik atau buruk dalam melaksanakan tindakan memberikan pelayanan kepada publik, maka etika publik akan menuntun kita sebagai ASN untuk memilih dan memilah mana yang baik atau yang buruk, mana yang benar atau yang salah dalam perilaku, tindakan, dan mengambil putusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik dibagi atas 3 dimensi, yaitu kualitas, modalitas, dan tindakan. Terdapat 14 nilai-nilai dasar dalam etika publik, yaitu pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Lalu, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Terdapat 12 kode etik ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menjangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
Yang terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Etika publik dibagi menjadi 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis, kedua, kompetensi leadership, yang ketiga, kompetensi etika. Tuntutan etika publik dalam kompetensi teknis yaitu memiliki kemampuan tentang hukum, kemampuan manajemen program, manajemen strategis, dan manajemen sumber daya. Tuntutan etika publik dalam kompetensi leadership yaitu memiliki penilaian dan penerapan tujuan, keterampilan manajemen, gaya manajemen, dan kepemimpinan politik dan negosiasi. Tuntutan etika publik dalam kompetensi etika yaitu manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi, dan etika organisasi. Berbicara mengenai perilaku pejabat publik, maka ada 2 hal yang menjadi sorotan. Yang pertama, standar etika publik, yaitu adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi di segala bidang agar tercapai pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, berkembangnya kehidupan demokrasi. Yang ketiga, tegaknya supremasi hukum. Yang terakhir, pelindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 8 area perubahan reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penetapan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan pelayanan publik.